نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru lillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik, riayah, inayah dan hidayah kepada kita seluruhnya untuk senantiasa berada di atas al-Islam, berada di atas keimanan, berada di atas Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis ini, yang telah memudahkan perjalanan kami untuk menziarahi antum di tempat yang mubarakah ini di kota Bantaeng, Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tempat ini dan seluruh tempat kaum muslimin secara umum. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang pantas
untuk kita ucapkan kecuali pujian dan terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Karena ketahuilah jamaah sekalian, bagi seorang yang beriman tidak ada nikmat dan kebahagiaan yang paling besar dan paling nikmat yang dia rasakan selain daripada berjumpa dengan wajah-wajah orang-orang yang beriman pula. Terlebih lagi tatkala mereka adalah para penuntut ilmu syar'i dan mereka adalah ahlus sunnah, maka kebahagiaan itu semakin bertambah, kebahagiaan itu semakin berlipat ganda. Sungguh nikmat iman dan Islam ini jamaah adalah nikmat yang tak berhingga. Tak mungkin kita bisa mengukurnya atau bahkan menukarnya walaupun dengan dunia beserta seluruh isinya. Oleh karena itu, nikmat inilah yang paling disyukuri oleh orang-orang yang beriman ketika mereka sudah menginjakkan kaki ke dalam surga Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Yang pertama mereka syukuri adalah nikmat iman wal Islam, sebelum nikmat yang lainnya. Karena dengan nikmat ini jamaah, seorang hamba mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya di dalam surga. Tatkala mereka merasakan nikmat-nikmat surga itu, maka mereka mengatakan alhamdulillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka akan berkata, yakni para penduduk surga, orang-orang yang beriman itu, mereka berkata, alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah yang telah menunjukkan kami kepada hidayah al-iman dan Islam ini. Bahkan mereka berkata, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk sehingga dimasukkan ke dalam surga ini seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki kita kepada al-iman dan al-Islam itu. Syukuri nikmat ini jamaah dan bergembiralah ketika kita dipersatukan bersama dengan orang-orang yang beriman dan berislam. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pula saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama merenungi kembali akan panjangnya perjalanan menuju ke alam akhirat. Dengan banyak mengingat akhirat jamaah sekalian, menjadikan kita tatkala kita terlalai dalam kehidupan dunia ini kembali mengingat. Dengan banyak mengingat kehidupan akhirat, menjadikan kita sadar di saat kita terjatuh di dalam ma'asi dan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jal. Dengan banyak mengingat akhirat, menjadikan kita termotivasi untuk semakin kuat dan semakin banyak mempersiapkan diri untuk perjalanan di negeri akhirat itu. Karena sungguh demi Allah, itu adalah perjalanan panjang dan perjalanan penuh dengan lika-liku dan berbagai macam aral yang melintang di hadapan
orang-orang yang berada di negeri akhirat nanti. Mari kita kembali mengingat saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya di satu padang yang sangat luas, di padang mahsyar, di mana di sana manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa hari kiamat itu adalah yaumun azim, hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, yang mana kondisi ketika itu kata Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu adalah hari tatkala manusia seluruhnya akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan di sanalah derita demi derita akan dirasakan oleh keumuman dari hamba Allah, kecuali yang dirahmati dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhirnya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan, kata Allah, sungguh orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan, orang yang pertama terlahir sampai orang-orang yang terakhir yang lahir di permukaan bumi ini, lamajmu'un, pasti mereka semuanya akan dikumpulkan di suatu tempat, limiqati yaumim ma'lum, berada di suatu tempat pada hari yang telah dimaklumi, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arasatul qiyamah yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la tara fiha iwaja wala amta. Sama sekali kalian di padang mahsyar nanti tidak akan mungkin, tidak akan pernah mendapatkan ada tempat yang tinggi ataupun tempat yang rendah. Semuanya rata. Tidak ada pegunungan, tidak ada lagi lembah, apalagi jurangnya. Semuanya diratakan oleh Allah, dan di sanalah manusia berkumpul. Dan manusia berkumpul bukan dalam kondisi duduk santai atau berbaring atau berleha-leha. Tapi kondisi manusia ketika mereka berkumpul, kata Allah, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Itu adalah hari tatkala seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, berdiri di hadapan Allah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar nanti, mereka akan berdiri di hadapan Allah. Berapa lama jamaah? Kata Allah, arba'ina sanah, sekitar 40 tahun lamanya. Bayangkan
di saat tatkala manusia berdiri di hadapan Allah sekitar 40 tahun lamanya menunggu pengadilan Allah Azza wa Jal. Dan jangan mengira 40 tahun lamanya sama dengan 40 tahun kita dalam kehidupan dunia ini. Ingat firman Allah di dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sungguh satu hari dalam hitungan Rabbmu nanti pada hari kiamat itu sama lamanya dengan alfasanah, 1000 tahun dari hitungan kalian di dunia ini. Kalau demikian jamaah, manusia harus berdiri di hadapan Allah selama 40 tahun. Kira-kira berapa lama jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini? Hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah, menunggu hari-hari yang berat, hari perhitungan, hari tatkala mereka dihisab. Mereka menunggu kedatangan Allah Azza wa Jal untuk menetapkan hisab di antara manusia. Itulah hari jamaah tatkala Allah Subhanahu wa taala akan datang di hadapan seluruh makhluk, dan para malaikat pun akan datang di hadapan seluruh makhluknya untuk memberikan keputusan terhadap diri setiap hamba. Dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu pada hari itu. Akan datang Tuhanmu pada hari itu. Dan akan datang pula para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Para malaikat berbaris-baris. Allah Azza wa Jalla datang untuk menetapkan, mengadili setiap hamba dari setiap apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Ditarik, diperhadapkan di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Terdengar suaranya, terdengar gemuruhnya, terlihat kengerian neraka jahanam di hadapan setiap hamba pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamati bi 70,000 zimamin wa fi kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan didatangkan pada hari kiamat, akan didatangkan neraka jahanam dengan 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik ke padang mahsyar,
diperhadapkan di hadapan seluruh hamba pada hari itu. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Akan didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itulah setiap insan, setiap manusia akan mengingat wa anna lahu dzikra, dan untuk apa lagi mereka mengingat. Di hari itu setiap manusia akan menyesal, kata Allah. Tapi untuk apa lagi mereka menyesal? Sudah berlalu waktunya. Kesempatan telah berlalu. Kesempatan sudah lewat. Nah, akhirnya yang ada hanyalah kalimat-kalimat penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka pun akan berkata, duhai, seandainya dahulu ketika di dunia saya mempersiapkan betul untuk kehidupanku pada hari ini, pada hari kiamat. Seandainya saya ketika di dunia mempersiapkan betul amal salih untuk kebahagiaanku pada hari ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah saat-saat tatkala kita seluruhnya akan berdiri di hadapan Allah. Dan itu adalah kondisi yang paling mengerikan sebelum mereka akan dilemparkan, sebelum orang-orang kafir dan orang mujrim dilemparkan ke dalam neraka jahanam dan mendapatkan kondisi yang lebih mengerikan lagi. Di saat itulah manusia menyesal. Di saat itulah timbul rasa takut di dalam hati mereka. Di saat itulah kekhawatiran terbesar dirasakan oleh anak cucu Adam. Dan di saat itulah jamaah sekalian, seluruh keadaan manusia menjadi gelap. Tidak ada yang bisa melihat. Bahkan tidak ada yang mampu untuk menatap. Walaupun dirinya sendiri tidak mampu dia melihatnya lantaran gelapnya di saat itu jamaah. Kondisi yang sangat mengerikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, aina yakunun nas hina tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Naam. Atau ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi tentang firman Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Itu adalah hari tatkala Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Dan Allah akan mengganti langit ini dengan langit yang lainnya. Aisyah bertanya, "Aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah?" Di mana posisi manusia ketika itu wahai Rasulullah? Ketika langit diganti dengan langit yang lain. Bumi yang kita pijak ini akan digantikan dengan bumi yang lain. Kalau begitu manusia di mana posisinya? Tanya Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum fi dhulmati dunal jisr." Mereka seluruhnya berada di dalam kegelapan dan mereka berada di dekat al-jisr, di dekat jembatan. Dan inilah yang disebut dengan as-sirat,
jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nabi menjelaskan bahwa kondisi manusia ketika itu wahum fi dhulmah, mereka berada di dalam kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan, yang manusia tidak akan pernah merasakan kegelapan sama dengan gelapnya ketika itu, jamaah sekalian. Sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, tatkala Anas bin Malik radhiyallahu taala an meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana fa'ilun insyaallah." Saya pasti akan melakukannya insyaallah. Pasti saya akan lakukan. Saya akan berikan syafaat untukmu wahai Anas. Maka Anas bertanya, "Fa aina atlubuk?" Kalau demikian, di mana saya mencarimu wahai Nabi? Agar saya bisa mendapatkan syafaatmu. Di mana saya bisa menjumpai kamu pada hari kiamat nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awwalu ma tatlubuni 'ala sirat." Pertama-tama kamu mencari saya di atas jembatan as-sirat. Inilah jembatan jamaah sekalian yang mau tidak mau setiap orang-orang yang beriman pasti akan melaluinya. Dan ternyata disinilah keadaan yang sangat-sangat mengerikan dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang ada pada hari kiamat nanti. Dalam kondisi sangat gelap, manusia sudah diperhadapkan dengan jembatan di hadapannya yang melintas di atas neraka jahanam. Tidak ada penerangan kecuali hanyalah penerangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada cahaya kecuali hanyalah cahaya yang khusus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia-manusia tertentu. Dan kata para ulama kita, tidak akan ada yang melewati jembatan sirat kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meninggal di atas kekafiran dan kesyirikannya, mereka sudah terjatuh lebih dahulu ke dalam neraka jahanam sebelum mereka melangkahkan kaki ke jembatan sirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, kata Nabi. Pasti akan melewatinya. Sungguh itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di atas jembatan itu, dan kami akan campakkan orang-orang yang zalim terjatuh ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Wal iyadzu billah. Gelap. Di hadapan kita ada jembatan. Dalam keadaan tak seorang pun dari kita yang tahu apakah dia akan selamat dari jembatan itu atau tidak. Apa yang akan terjadi terhadap dirinya di atas jembatan tersebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan
Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'min nura thumma yattabi'unahu wa ala jisri jahannama kalalib wa hasad ta'khudhu man syaa Allah thumma yudfi'u nurul munafiqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan diberikan kepada setiap manusia di antara mereka, ada yang beriman dan ada orang yang munafik, diberikan cahayanya. Karena orang-orang kafir sudah gugur duluan. Iya. Tersisa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Dan Allah akan memberikan kepada mereka semuanya cahaya. Cahaya yang digunakan untuk berjalan menyeberangi jembatan Sirat. Ada orang munafik, ada orang yang beriman, Allah berikan cahaya itu. Naam. Kemudian mereka akan mengikuti cahaya itu di atas jembatan, dan di atas jembatan itu ada kalalib, ada duri-duri yang dipersiapkan oleh Allah yang akan mengait setiap orang yang lewat di atasnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijatuhkan di dalam neraka Jahannam. Kemudian kata Nabi, thumma yudfi'u nurul munafiqin, kemudian cahaya orang-orang munafik itu akan padam. Walaupun mereka juga diberikan cahaya, tapi tatkala mereka berjalan, cahaya mereka akan padam. Orang-orang yang beriman, jujur di atas keimanannya, itulah yang akan tetap cahayanya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar." Pada hari itu, di saat itulah kata Allah, taral mu'minina wal mu'minat, engkau akan menyaksikan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, nuruhum, cahaya mereka. Orang-orang yang beriman, laki dan wanita itu, mereka memiliki cahaya. Mereka berjalan dalam kondisi mereka memiliki cahaya. Kata Allah, cahaya mereka berada di hadapan mereka, dan ada juga cahayanya berada di sebelah kanan. Kemudian Allah berfirman, busyrakumul yawm, sungguh berita gembira untuk kalian pada hari ini, wahai orang-orang yang beriman. Ada berita gembira untuk kalian. Apa berita gembiranya? Kata Allah, jannat, surga-surga yang telah dipersiapkan untuk kalian di seberang sana. Ada kenikmatan surga di sana. Bergembira. Ada berita gembira untuk kalian. Ini cahaya. Gunakan berjalan di atas jembatan Sirat. Maka ini adalah cahaya orang-orang yang beriman. Sementara cahaya orang munafik itu akan padam tatkala mereka mulai berjalan, dan mereka pun satu persatu terjatuh ke dalam neraka Jahannam, wal iyadu billah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat itu adalah hari yang Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka.
Allah tidak akan membiarkan mereka begitu saja sehingga mereka menderita. Tidak. Tapi kata Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada para nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Berupa apa? Nuruhum. Cahaya mereka. Yas'a. Mereka berjalan. Cahaya berada di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka mengatakan, seraya orang-orang beriman itu berkata, Naam, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami ya Allah, waghfir lana, dan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dalam kondisi mereka sudah mendapatkan cahaya, dalam kondisi mereka telah mendapatkan berita gembira berupa surga di seberang sana. Nah, orang-orang beriman tetap meminta kepada Allah, sempurnakan cahaya itu ya Allah, sempurnakan cahaya itu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Perhatikan jamaah sekalian, kenapa orang-orang yang beriman masih meminta seperti itu? Karena ternyata jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, walaupun mereka diberikan cahaya oleh Allah, berjalan di atas neraka, berjalan di atas apa? Jembatan Sirat. Ternyata jamaah sekalian, ada juga orang yang beriman yang ternyata akan terjatuh nanti ke dalam neraka jahanam. Iya. Nah, akan ada nanti. Makanya orang-orang yang beriman tetap meminta, ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami ya Allah, jangan sampai padam, jangan sampai kami terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Ternyata ada di antara mereka yang cahayanya juga tidak sempurna. Perhatikan ya. Ada yang cahayanya juga tidak sempurna. Oleh karena itu mereka terus meminta, ya Allah sempurnakan, ya Allah sempurnakan cahaya tersebut. Nah, perhatikan jamaah sekalian, apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'tauna nuruhum ala qadri a'malihim." Orang-orang yang beriman ini akan diberikan cahaya mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum may yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Di antara mereka ada orang-orang yang diberikan cahayanya seperti atau sebesar gunung berada di hadapannya, cahaya. Nah, ada di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan cahaya di hadapannya mithlun nakhlah, seperti pohon kurma. Lebih kecil ya dari gunung. Ada di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan cahaya lebih kecil lagi, lebih redup lagi daripada pohon kurma itu. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakunu akhir dzalik man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi yudfi'u marra, na'am, yudhi'u marra wa yudfi'u marra. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terakhir yang diberikan cahaya kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah seorang yang diberikan cahaya di ujung ibu jari kakinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya ini terkadang dia bercahaya, terkadang lagi dia padam. Naam, fa idza adaa qaddama qadamah. Apabila cahayanya menyala, cahayanya kembali bercahaya, dia melangkahkan kakinya. Dan kapan dia padam? Wa idza tafi. Kapan cahaya itu padam? Qama. Dia hanya mampu berdiri saja di tempatnya dan tidak berani untuk melangkahkan kakinya. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, ternyata cahaya yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu wajar
ketika mereka seraya melangkahkan kaki di atas neraka, di atas jembatan, mereka terus berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Ya Allah, ampunkan setiap dosa-dosa kami. Selamatkan kami untuk bisa menyeberangi jembatan sirat ini. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin diazan dulu ya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama bagaimana derita yang dirasakan oleh manusia. Perjuangan mereka dalam melangkah menyelamatkan diri dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi kegelapan jamaah, manusia akan terus berjalan dan diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan kadar amalan mereka. Maka ada cahayanya yang sangat terang, ada cahayanya yang kecil, ada pula cahayanya hanya setitik, timbul tenggelam, terkadang bercahaya dan terkadang pula redup, terkadang pula cahaya itu mati. Nah, setiap kali cahayanya menyala, maka dia akan melangkah, dan setiap kali cahaya itu padam, maka dia pun akan berdiri di tempatnya dan tidak berani melangkah. Nah, itulah kondisi manusia berada di atas neraka jahanam. Itulah kondisi manusia tatkala melintas di atas neraka jahanam, jamaah sekalian. Dan berbicara tentang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Inilah jembatan yang sangat mengerikan dari seluruh jembatan yang pernah ada.
bagaimana sifat daripada neraka jembatan yang melintas di atas neraka jahanam ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara panjang lebar tentang kondisi manusia pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, "Tsumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhahranai jahannam." Kemudian setelah manusia melewati berbagai macam perjalanan-perjalanan pada hari kiamat, melewati satu tahapan ke tahapan berikutnya, sampailah mereka, kata Allah, sampailah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tepi neraka jahanam. Tsumma yu'ta bil jisr, kemudian didatangkanlah jembatan yang dibentangkan di atas dua tepi neraka jahanam. Perhatikan ya, jembatan di bawahnya adalah neraka jahanam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasulullah, apa itu al-jisr? Apa yang dimaksud dengan jembatan itu? Maka Nabi menyebutkan sifat daripada jembatan itu. Kata Nabi, "Madhadatun muzillah, alaihi khatatif wa kalalib, wa hasakatun mufaltaha, laha syaukatun uqaifa, takunu binajd yuqalu laha as-sa'dat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-jisr, jembatan di atas neraka jahanam, itu adalah dia adalah titian yang menggelincirkan. Coba perhatikan. Suatu titian yang pasti menggelincirkan. Alaihi khatatif wa kalali, di atas jembatan itu ada duri-duri dan ada pengait-pengait yang siap untuk mengait orang yang lewat di atasnya. Wahasakatun mufaltaha, dan ada tumbuhan-tumbuhan berduri yang tertanam di atas jembatan tersebut. Dia memiliki duri-duri, kata Nabi, yang mana dia mirip dengan tumbuhan yang ada di Najd yang dinamakan dengan tumbuhan as-sa'dat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan." Dan di atas neraka jahanam itu ada kalali, ada duri-duri, ada pengait-pengait. Naam, seperti duri as-sa'dan. Hal ra'aitum syauqas sa'dan? Tidakkah kalian memperhatikan duri yang dinamakan as-sa'dan itu? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya wahai Nabi. Nabi bersabda, fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Sungguh duri-duri yang berada di atas jembatan itu sama atau mirip dengan duri as-sa'dan, yang mana hanya saja, kata Nabi, tidak ada yang mengetahui betapa besarnya duri-duri itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
mirip dengan duri as-sa'da. Tapi besarnya tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa besarnya duri-duri yang berada di atas jembatan sirat itu. Nah, bayangkan jemaah sekalian, setiap kita pada hari kiamat harus melewatinya. Bayangkan, saya dan antum seluruhnya harus melewati jembatan yang sangat mengerikan ini. Nah, jembatan yang menggelincirkan, kata Nabi. Lihat sifatnya. Jembatan yang menggelincirkan. Apalagi jembatan yang penuh dengan duri. Jembatan yang penuh dengan pengait. Jembatan yang sangat sulit untuk dilewati. Sementara di bawah jembatan itu ada api neraka jahanam yang menyala-nyala, yang siap untuk membakar siapa saja yang tergelincir dan jatuh ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Mungkinkah kita akan selamat di atasnya, jemaah? Ditambah lagi, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an di dalam satu riwayat, balagani annal jisra adaqqu minas sya'r wa ahaddu minas sayf. Telah sampai satu riwayat kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya al-jisr, jembatan yang melintas di atas neraka jahanam, jembatan sirat, ternyata dia adalah jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. La haula wala quwata illa billah. Secara akal fikiran jamaah, tak ada seorang pun yang bisa melewatinya, yang bisa lolos daripada neraka daripada jembatan tersebut. Siapa yang bisa lolos daripadanya, jemaah? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mana kekuatan kita, jemaah sekalian? Kalau kita mengandalkan ilmu dan kecerdasan kita, silahkan pergunakan. Kalian tidak akan mungkin bisa lolos. Yang bisa lolos hanyalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal, karena amalan yang telah dia lakukan, keimanan dan amal salih yang telah dia persiapkan selama dia berada di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kalau secara akal pikiran sulit untuk lolos, tidak mungkin ada yang bisa lolos. Jembatan yang menggelincirkan, penuh dengan onak dan duri, ditambah lagi ada pengait yang siap mengait dan menarik orang-orang yang lewat di atasnya untuk jatuh ke dalam neraka jahanam. Ditambah lagi dia adalah jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Mampukah kita melewatinya, jemaah? Sementara kata Allah di dalam ayat tadi, wa im minkum illa wariduha, dan tak seorang pun dari kalian kecuali pasti harus lewat di atasnya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Harus lewat. Harus lewat. Bayangkan jemaah sekalian, tatkala manusia sudah digiring ke tepi neraka jahanam, harus melewati jembatan yang mengerikan ini. Iya, alhamdulillah, kalau ternyata kita di antara orang yang diberikan cahaya sebesar gunung atau seperti pohon kurma, bagaimana kalau Anda, kalau kalian adalah orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah, hanya setitik cahaya di ujung ibu kaki saja, yang terkadang dia menyala dan terkadang pula dia redup, terkadang pula dia padam. Harus melewati jembatan yang demikian dahsyat, jembatan yang mengerikan. La haula wala quwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah, jemaah. Wajar tatkala di dalam ayat tadi orang-orang yang beriman senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar tatkala para nabi dan rasul senantiasa berdoa kepada Allah pada hari itu, jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yudrabus sirat baina dhahranai jahannam, dan dibentangkanlah as-sirat di atas dua tepi neraka jahannam, fa akunu awwalu man yajuzu min ar-rusuli bi ummati
dan saya adalah orang bersama dengan umatku orang yang pertama melewati jembatan Sirat itu. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul, dan tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalamur rusuli yauma idzin rabbi sallim sallim, dan pembicaraan doa, harapan, permintaan para rasul pada hari itu hanyalah mereka mengatakan Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Setiap ada dari kalangan umatnya yang melewati jembatan, mereka berdoa Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan dan terus selamatkan dia. Kenapa jamaah sekalian? Lantaran mengerikannya jembatan yang harus dilewati ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang melewati neraka jahanam. Perhatikan bagaimana kondisi mereka tatkala mereka melangkah di atas neraka jahanam. Di atas jembatan yang melintas di atas neraka jahanam. Bagaimana keadaan mereka jamaah? Ternyata manusia melewatinya bukan berdasarkan pangkat dan jabatannya, bukan pula karena tingginya ilmu keduniaannya, bukan pula karena kehebatannya di dunia ini, bukan pula karena banyaknya harta benda yang dia miliki. Ternyata jamaah sekalian, setiap insan melangkah di atas jembatan Sirat, mereka melangkah dan kondisi mereka tergantung daripada amalan yang telah mereka persiapkan di dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Kata beliau, al-mu'minu 'alaiha kat-tarf wa kal-barq wa kar-rih wa ka'jawidil khayli war-rukab. Fanajim musallamun wa mahdushun mursil wa makdusun fi nari jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada dari kalangan orang-orang yang beriman pada hari itu melintasi jembatan Sirat katarab, seperti kedipan mata saja. Subhanallah. Nah, ada yang melewatinya seperti kedipan mata saja, sudah sampai. Wa kalbat, ada yang melewatinya seperti kilat, sudah sampai. Nah, ada juga yang melewatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karih, seperti angin kencang yang lewat. Ada lagi di antara orang yang beriman melewatinya, ka'ajawidil khayli war rukab, seperti apa namanya? Kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang kencang melewatinya. Perhatikan ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah pasti akan selamat. Sementara orang-orang yang dimurkai oleh Allah akan terjatuh ke dalam neraka jahanam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, sampai kemudian lewat orang beriman yang paling terakhir melewati jembatan Sirat. Bagaimana kondisinya jamaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melewatinya dalam keadaan merangkak. Terkadang dia berdiri, terkadang dia terjatuh. Harus dia merangkak, tapi harus berjuang. Harus berjuang melewati jembatan itu. Harus sampai di tepinya jemaah sekalian. La ilaha illallah. Ternyata kondisi manusia dalam melewati jembatan Sirat itu berbeda-beda. Tergantung persiapannya. Nah, tergantung amalannya,
tergantung keimanannya. Naam. Yang menjadi permasalahan saat ini jamaah sekalian, bahwa jembatan sirat adalah jembatan yang pasti adanya. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sebelum kita terlahir di permukaan bumi. Namun apa persiapan kita melewati neraka jembatan sirat itu? Adakah pernah kita membayangkan dalam kondisi apa saya akan melewati jembatan sirat? Apakah saya melewatinya dengan cepat? Atau justru mungkin saya yang termasuk orang-orang yang akan melangkah di atas jembatan sirat? Terkadang dia terjatuh, terkadang dia tersungkur, dia pun merayap. Naam, ada kalalib, ada pengait-pengait, ada duri-duri yang senantiasa mengait. Tatkala dia mampu berjuang, dia berdiri kembali. Akankah kita seperti itu jamaah sekalian? Wal'iyadzubillah. Bayangkan diri kita jamaah di saat tatkala kita berada di atas jembatan itu. Bayangkan dalam kondisi apa kita akan melewatinya, ikhwani fillah. Sementara kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Dari sisi keimanan, kita ini adalah hamba yang sangat lemah imannya. Naam, kita adalah hamba yang banyak pelanggarannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apa kita akan melewati jembatan sirat di atas neraka jahanam? Bahkan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara manusia akan melewati jembatan sirat, namun pada akhirnya mereka berjuang dan terus berjuang, tapi pada akhirnya harus terjatuh ke dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Terjatuh dalam keadaan berlutut. Apa yang menyebabkan mereka terjatuh jamaah? Yang menyebabkan mereka terjatuh adalah dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Yang menyebabkan mereka tersungkur adalah dosa, pelanggaran, naam, kenistaan, dan berbagai macam kejelekan yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Itu yang menyebabkan mereka tersungkur ke dalam neraka jahanam. Naam, az-zina, ar-riba, ar-rishwa, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Naam, meminum minuman keras, dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat banyak ini yang menyebabkan manusia itu terjatuh ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu jamaah, sebelum peristiwa itu kita alami, mari kita mempersiapkan diri pada hari ini. Dalam kondisi apa kita akan melintasi neraka, jembatan sirat itu? Alhamdulillah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada al-Islam. Artinya apa? Kapan kita mampu mempertahankan keimanan dan keislaman ini sampai ajal menjemput, insya Allah akan ada cahaya yang Allah berikan kepada kita, yang entah seberapa besar cahaya tersebut. Nah, tapi akankah kita termasuk orang-orang yang melintasi neraka jahanam dengan aman dan tentram? Seperti kilat, seperti orang yang mengendarai kuda dengan cepat, seperti angin yang sangat kencang melewatinya. Naam, betapa bergembira jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang berhasil melintasi jembatan sirat dengan cepat dan selamat. Sungguh beruntung mereka tatkala mereka sudah sampai di tepi neraka jahanam. Mereka sudah lolos daripadanya dan berjumpa dengan manusia yang paling dia cintai selama ini, yang berada di penghujung jembatan sirat, senantiasa mendoakan umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa berdoa, Rabbi sallim sallim, wahai Rabbku selamatkan dan selamatkan umatku ya Allah. Betapa bahagia orang-orang yang berhasil melewatinya jamaah, bergandengan tangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergandengan tangan
bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang dia cintainya, bersama-sama mengetuk pintu surga, masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Selamat dan sungguh keselamatan bagi mereka. Betapa bahagia mereka yang berhasil lolos dari jembatan yang mengerikan itu dan mendapatkan sambutan hangat dari malaikat penduduk surga, malaikat penjaga pintu surga. Tatkala malaikat akan berkata kepadanya, "Salamun alaikum, tibatum, fadkhuluha khalidin." Selamat dan selamat atas kalian. Kalian telah melakukan kebaikan. Silahkan kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan sambutan para malaikat itu. Mereka menyambut orang yang beriman seraya berkata, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat dan selamat untuk kalian, wahai para penduduk surga, disebabkan karena kesabaran kalian tatkala kalian berada di dalam kehidupan dunia. Kesabaran kalian menghadapi ujian dan cobaan. Kesabaran kalian melakukan ketaatan kepada Allah. Kesabaran kalian di dalam meninggalkan setiap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum. Selamat atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma uqbaddar, kata para malaikat, sungguh itu adalah surga yang terbaik untuk kalian. Itu adalah negeri yang terbaik untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Oleh karena itu jamaah, bersabar di dalam memperjuangkan ketaatan kepada Allah di dunia ini demi keselamatan kita di negeri akhirat. Bersabar di dalam mendapatkan setiap ujian dan cobaan yang berat di dalam kehidupan dunia ini demi keselamatan kita melangkah pasti di atas jembatan Sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum seluruhnya, menjadikan keluarga saya dan keluarga antum seluruhnya dan seluruh orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bisa melewati jembatan Sirat dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya-cahaya kita pada hari kiamat dan memasukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan aman dan tentram, dalam keadaan bahagia, dan mengumpulkan kita di dalam surga itu dalam keadaan bahagia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini pada malam ini dalam keadaan bahagia dan suasana kegembiraan. Demikianlah jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini sebagai bentuk tadzkirah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya karena betapa butuhnya kita akan peringatan-peringatan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena jamaah sekalian, hati ini akan menjadi keras, hati ini akan terlalai di saat tatkala kita telah lalai dan tidak pernah mendengarkan peringatan demi peringatan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.